Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pertemuan minggu ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rini Sri Apriani dan saya sendiri Zahrotul Jannah, Pupu Rahayu Ningtyas, dan Nuri Iza Afida Fauzi. Kami akan mempresentasikan materi tentang gaya belajar. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian gaya belajar. Jadi, kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda-beda kan tingkatannya. Ada yang sangat cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat dalam memahami dan menyerap pelajaran. Oleh karena itu, peserta didik menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran. Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa, dan para peneliti menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat digolongkan menurut kategori-kategori tertentu. Mereka berkesimpulan bahwa setiap peserta didik belajar menurut caranya masing-masing yang disebut dengan gaya belajar. Begitu juga dengan guru mempunyai gaya mengajarnya masing-masing. 2. Kesesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar mempertinggi efektivitas belajar, membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dari pengertian-pengertian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya belajar adalah cara yang ditempuh oleh peserta didik dalam proses pembelajaran agar lebih efektif. Cara ini bisa saja hanya efektif untuk dirinya sendiri, namun tidak efektif bagi orang lain. 2. Manfaat gaya belajar. Mengenali gaya belajar peserta didik mempunyai manfaat bagi seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran. Karena dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, kita mengetahui metode seperti apa yang tepat dalam mengajar peserta didik. Manfaat lainnya yaitu menciptakan gaya belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, menimbulkan motivasi belajar, dan mengurangi konflik yang timbul sebagai akibat dari belajar. Manfaat gaya belajar ini tidak berarti bahwa peserta didik hanya memiliki salah satu karakteristik gaya belajar tertentu, sehingga tak memiliki karakteristik gaya belajar yang lain. Pengklarifikasian ini hanya sebagai pedoman bahwa peserta didik memiliki salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam gaya belajarnya, sehingga jika peserta didik tersebut mendapatkan rangsangan yang sesuai dengan gaya belajar yang menonjol pada dirinya, maka memudahkannya untuk menyerap pelajaran. Mengetahui gaya belajar siswa akan mempermudah pengajar untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Ada baiknya, selain mengetahui gaya belajar siswa, pengajar pun harus tahu gaya belajar dirinya sendiri agar tidak salah paham menanggapi cara belajar siswa. Ide dasar untuk menemukan gaya belajar untuk membantu mempermudah siswa ketika belajar. Setiap siswa mempunyai cara yang paling mudah untuk belajar dan untuk menyerap informasi. Tugas pengajar adalah memaksimalkan gaya belajar siswa yang paling menonjol dan memperkenalkan gaya belajar lainnya agar siswa belajar secara maksimal. Selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Kemampuan seseorang dalam memahami informasi atau suatu pengetahuan memiliki tingkat dan cara penyerapan yang berbeda-beda. Pemahaman informasi dilakukan dengan mempelajarinya. Yang untuk mempelajari itu pengetahuan yang luas, maka seseorang perlu belajar. Dan sebagai pengajar juga harus bisa menentukan menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Seorang tokoh pendidikan dan sekaligus psikolog yaitu Howard Gardner yang mencetuskan kecerdasan majemuk atau yang lebih dikenal yaitu multiple intelligence, yaitu setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda sehingga hal ini mempengaruhi gaya belajar siswa. Menurut Howard Gardner, gaya belajar itu ada 7 macam. Pertama yaitu gaya belajar visual atau visual learners.
Gaya belajar visual ini itu cenderung berfokus pada atau menggunakan dan mengandalkan panca indera penglihatannya, yaitu saat mempelajari hal-hal yang baru. Biasanya seorang dengan gaya belajar ini itu perlu melihat sesuatu secara visual sehingga lebih mudah mengerti dan memahami. Seperti gaya belajar ini dengan menggunakan grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Dan gaya belajar jenis ini juga memiliki kelebihan dalam membaca peta atau mengikuti instruksi belajar, yaitu dengan menggunakan media yang cocok untuk digunakan, dan media cocok yang digunakan untuk gaya belajar visual ini yaitu seperti mind map, infografis, flashcard, atau video. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori, atau juga disebut auditory learners. Nah, gaya belajar ini yaitu belajar dengan proses informasi baik dengan sumber suara. Jadi, gaya belajar auditori ini mengandalkan pendengarannya sebagai alat untuk menerima informasi. Jadi, mereka itu dapat lebih mengingat pelajaran jika pelajaran itu didengar langsung. Orang yang tipe seperti ini juga membutuhkan informasi yang sangat jelas, sehingga tidak jarang mereka tidak menyukai suasana kelas yang riuh. Karena gaya belajar auditori ini lebih senang mendengarkan materi kelas atau duduk diam dan mendengarkan audiobooks dibandingkan materi objek tertentu. Atau juga dapat berupa rekaman suara atau membuat musikalisasi materi pembelajaran untuk membantu siswa dengan gaya belajar auditori. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Nah, orang yang gaya belajar kinestik ini akan mudah memahami dan mempelajari materi bukan hanya dari membaca saja atau mendengar, tetapi juga melibatkan fisiknya juga. Jadi orang dengan tipe ini tuh suka mempraktekkan atau menyentuh agar memiliki pengalaman tersendiri yang berharga. Dan orang yang tipe gaya belajar kinestik ini biasanya tidak betah di kelas karena mereka senang pada pelajaran yang melibatkan gerakan seperti olahraga, senam, menari, dan sebagainya. Karena gaya belajar kinestik ini yaitu cenderung menggunakan atau mengandalkan gaya peraga. Maka dari itu sang pengajar wajib merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa bereksperimen atau menggerakkan tubuhnya. Selanjutnya ialah verbal atau linguistik. Gaya belajar verbal atau linguistik adalah untuk anak yang menggunakan kata-kata. Biasanya peserta didik akan merasa nyaman dengan banyak membaca dan juga berbicara. Strategi yang efektif untuk mengajar adalah menggunakan teknik mnemonik dan membuat akronim. Pengajar dapat meminta peserta didik untuk mengulang materi dengan cara membacakannya secara lantang atau membuat permainan kata bersama teman-teman. Yang selanjutnya ialah logikal atau matematikal. Gaya belajar logikal atau matematikal adalah dapat memahami sesuatu dengan menyambungkan berbagai detail dan menyusunnya secara terorganisir, seperti permainan puzzle. Pengajar harus memberikan pelajaran yang bermanfaat, problem solving skill sistematis, dan tidak perlu mengandalkan hafalan. Yang keenam ialah sosial atau interpersonal. Gaya belajar sosial atau interpersonal adalah gaya belajar yang memiliki kemampuan sosial yang baik seperti mampu berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan. Peserta didik merasa nyaman berkonsultasi atau berdiskusi bersama guru maupun teman sekelas.
Salah satu cara menangani peserta didik dengan gaya belajar sosial dapat membentuk kelompok belajar. Dan yang ketujuh ialah solitari atau intrapersonal. Gaya belajar solitari atau intrapersonal adalah gaya belajar yang menyukai keadaan sepi. Peserta didik lebih melakukan hal-hal sendirian seperti membaca buku. Adapun pengajar lakukan dapat mengikuti pelajaran dengan baik adalah dengan cara menyediakan waktu untuk silent reading atau memberikan proyek individual. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3 untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kita bisa lakukan di WAG. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.